Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Oh ya guys, perkenalkan, ini teman saya, namanya Yumi Kasang. Yumi Kasang native speaker dari Jepang, dari Japan Foundation, ditempatkan di sekolah saya selama 6 bulan. Dan bulan Januari 2020, sekolah saya ada study tour dan saya ditunjuk sebagai tour guide untuk Yumi Kasang. Pengen tahu keseruannya? Yuk, jangan lupa subscribe, like, share, komen dulu ya. Let's check it out. Ini persiapan kami sebelum berangkat study tour. Destinasi pertama kita yaitu Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan gunung berapi aktif di Indonesia. Gunung Bromo terletak di sebuah taman nasional di Provinsi Jawa Timur, yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di Taman Nasional ini, kita tidak hanya dapat melihat Gunung Bromo saja, tetapi ada beberapa gunung yang terletak dalam satu kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung Bromo terletak di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Jarak tempuh dari Malang menuju Gunung Bromo cukup jauh, sekitar 53 km. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut. Kami sampai di Probolinggo pukul 2 malam dan langsung menyewa jeep untuk menuju Sunrise Point di Pananjakan 2. Menuju ke sini lumayan perjuangan yang melelahkan. Setelah turun dari area parkir, kami harus jalan kaki kurang lebih 1 km dengan medan full menanjak, melewati 270 anak tangga untuk menuju puncak Plaza Seruni atau disebut Seruni Point, tapi semuanya terbayar ketika kita sampai di puncak Seruni Point dengan indahnya pemandangan yang bisa teman-teman lihat seperti ini. Kalau teman-teman tidak kuat menanjak, ada jasa naik kuda, tapi tidak bisa sampai atas karena ketika ada tangga, teman-teman harus melanjutkan ke Seruni Point itu dengan menaiki sekitar 270 anak tangga. Sayang pada waktu itu, pada saat kami kemari, ada larangan kendaraan bermotor untuk memasuki wilayah Bromo karena ada upacara adat namanya upacara Ulan Kepitu. Makanya kami tidak bisa bermain ke Pasir Berbisik, Bukit Teletabis, dan Savana. Kami hanya bisa melihat di Sunrise Point di Pananjakan 2 ini. Tapi ya lumayanlah terbayar walaupun tidak semuanya bisa dikunjungi. Harga sewa jeep itu sekitar 500.000 per jeep untuk maksimal 5-6 orang. Kita lanjutkan perjalanan ke penginapan di daerah Batu Malang, namanya Grand Batu Inn. Ini kamar dalamnya, dan yang membuat senang yaitu begitu buka pintu langsung kolam renang. Karena saya membawa anak-anak SMA, mereka tidak mengenal udara dingin, mereka langsung berenang. Besoknya kami bersiap-siap untuk menuju kunjungan ke Universitas Brawijaya. Ini saya bersama teman-teman guru saya, biasa ibu-ibu senang sekali foto-foto ya. Ini tempat makan di restoran hotel dan kami sampai di Universitas Brawijaya dan ada tanya jawab di aula, dan ternyata pada hari itu sekolah yang berkunjung ke Brawijaya bukan hanya sekolah kami, tapi ada beberapa sekolah di seluruh Indonesia. Kami melanjutkan perjalanan ke wisata metik apel sendiri. Tapi sayang pada saat itu sedang hujan, jadi kami tidak turun. Tapi ini saya punya video kebun apel metik sendiri ya. Ada beberapa jenis apel di sini. Ada yang hijau adalah apel mana lagi yang rasanya manis, tapi kalau apel yang berwarna merah itu, ini foto ketika saya wisata petik apel bersama keluarga, bukan sama ke sekolah. Lanjut perjalanan ke Museum Angkut. Destinasi selanjutnya yaitu Museum Angkut. Ini floating market. Kita akan masuk ke hall utama, di mana di situ banyak sekali terdapat koleksi-koleksi mobil mewah dari berbagai negara. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat jenis-jenis moda transportasi dari yang tradisional, memakai kuda, sampai ke yang modern.
ada becak juga di sini ya. Yumika-san senang sekali melihat koleksi-koleksi transportasi angkut yang ada di Indonesia ini. Pesawat Air Force One-nya Indonesia, teman-teman yang ingin tahu seperti apa pesawat kepresidenan, ada replikanya di sini. Kami pura-pura seperti pejabat negara sedang berada dalam pesawat kepresidenan. Nah, selain itu juga ada zona Batavia dan Pecinan, ya, khas dengan pelabuhan pada zaman masa lalu, dan juga kawasan zona Pecinan khas dengan rumah-rumah oriental dan lampion-lampionnya. Kita masuk ke zona gangster dan Broadway. Zona ini menampilkan suasana kota Chicago tahun 1920 saat seorang gangster terkenal bernama Al Capone hidup. Pada tahun tersebut Al Capone banyak terlibat dalam aksi kejahatan. Pengunjung akan diajak menelusuri jejak-jejak Al Capone di wahana gangster dan Broadway. Selain itu, tentu saja pengunjung akan merasakan sensasi sedang berada di kota Chicago. Berikutnya masuk ke zona Eropa. Ada 4 negara Eropa besar di sini, yaitu Perancis dengan Menara Eiffelnya, dan terdapat kafe-kafe ala-ala di jalanan di kota Paris. Dan ada juga Inggris dengan legendnya The Beatles. Teman-teman juga bisa melihat tembok Berlin yang sangat bersejarah. Ada stasiun metro dan ada satu zona Buckingham Palace, di mana di sini miniatur Buckingham Palace dibuat semirip mungkin dengan istana aslinya. Di dalam, setelah puas berkeliling, saatnya kami menuju destinasi berikutnya, yaitu menuju kota Yogyakarta, tapi bermalam di perjalanan, dan menuju destinasi selanjutnya yaitu Pantai Parangtritis. Di sini teman-teman bisa juga minum es kelapa muda di pinggir pantai juga. Kalau mau berkeliling pantai bisa membayar 50.000 untuk naik delman. Ini teman saya Yumika-san senang sekali bisa naik delman berkeliling sepanjang pantai dan balik lagi ke tempat semula. Setelah puas bermain-main di Pantai Parangtritis, perjalanan kami lanjutkan ke Jalan Malioboro untuk berburu oleh-oleh. Ini teman-teman saya ketika berada di pantai bisa juga selain naik delman bisa naik jeep ya. Oke, kita sampai di Malioboro. Ini spot yang wajib kita kunjungi, yaitu berfoto di tugu yang ada bacaan Jalan Malioboro-nya. Teman-teman bisa membeli souvenir khas Yogyakarta di sini dengan harga yang sangat terjangkau. Harus pinter milih juga ya, dan harus pinter nawar juga. Jangan ragu untuk menawar ya barang-barang yang akan dibeli. Oke, teman-teman, sekian dulu vlog kali ini. Thanks for watching. See you in my next other video. Wassalamualaikum. Bye.